Shalom saudara, ketemu kembali dalam acara pelayanan mimbar. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-10. Kita bilang demikian, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, baik kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan saya beri judul menjadikan hidup bermakna. Menjadikan hidup bermakna. Itu yang saya akan sampaikan pada hari ini. Menjadikan hidup bermakna. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam ayat 3 dikatakan demikian, sebab kalau ada seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saya akan khotbah dari perikop ini tentang bagaimana hidup yang bermakna. Pertama, hidup yang bermakna itu berorientasi kepada perkara-perkara rohani. Ya, bahwa hidup yang bermakna itu berorientasi kepada perkara-perkara rohani. Alkitab katakan ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang dimaksudkan hidup berorientasi pada perkara-perkara rohani? Contoh konkretnya mengenai orientasi pada perkara rohani adalah bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, manusia itu makhluk rohani yang terbungkus dalam tubuh fisik. Perlu disadari, apapun pencarian di dunia ini yang berkaitan dengan materi tidak akan pernah mampu memuaskan jiwa manusia. Sekali lagi, apapun bentuk pencarian di dunia ini yang berkaitan dengan materi, fisik, jasmani, tak akan pernah memuaskan jiwa manusia. Hal ini bisa kita dapatkan dari Raja Daud. Dikatakan, hanya dekat Allahku, aku tenang. Dia kadang-kadang identikkan dirinya seperti rusa merindukan air. Saudara pelajari dan perhatikan. Raja Daud, dikatakan hanya Tuhan yang bisa memuaskan dirinya. Siapa Raja Daud, Bapak Ibu? Raja Daud dia adalah raja. Orang nomor 1 di Israel, punya kekuasaan, ditakuti lawan, punya harta benda, punya kekayaan, punya semua yang menjadi target manusia mengenai kesuksesan, kebesaran, segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyhuran ada pada Raja Daud. Sementara orang mengejar ke sana, Raja Daud kata ketika dia sudah tiba di situ, Alkitab katakan Raja Daud malah mengejar Tuhannya. Dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kita tidak boleh mengejar yang namanya kesuksesan? Kita nggak boleh mengejar keberhasilan, kita tidak boleh mengejar kemasyhuran, kekayaan, apapun yang menjadi pengejaran dunia. Saya mau tegaskan secara realistis, boleh saja Bapak Ibu. Boleh kita kejar keberhasilan, kemasyhuran, ketenaran. Namun yang perlu kita sikapi adalah dalam pengejaran itu, jadikan Tuhan pengejaran nomor 1. Itu poinnya.
dalam pengejaran Anda dalam hidup, terhadap apapun yang kau rindukan, cita-citakan, jadikan Tuhan pengejaran nomor satu. Dia menjadi landasan daripada semua pengejaranmu. Tuhan menjadi landasan. Jangan bikin yang lain. Ketika orang, perhatikan ini Bapak Ibu, ketika orang tidak utamakan Tuhan dalam pengejarannya, maka dia akan menjadi manusia bermasalah terhadap pengejarannya itu sendiri. Sekali lagi, ketika orang tidak jadikan Tuhan landasan pondasi daripada pengejaran hidupnya, dia akan menjadi orang yang bermasalah. Menjadi orang yang bermasalah. Coba perhatikan ini. Ada orang mengejar tahta dan kekuasaan, dan ketika dia dapat, karena Tuhan bukan menjadi pondasi daripada pengejarannya, orang ini menjadi otoriter dan diktator. Orang ini mengejar harta, tapi bukan Tuhan menjadi landasan pondasi pengejarannya, maka orang ini menjadi orang yang tamak, orang yang serakah. Orang ini kejar ketenaran dan kebesaran, namun ketika dia tidak jadikan Tuhan landasan daripada pengejarannya itu, maka orang ini akan menjadi sombong dan angkuh. Namun perhatikan sebaliknya, kalau orang dalam pengejarannya menjadikan Tuhan nomor satu, seperti Raja Daud. Sebelum menjadi raja dia sudah jadikan Tuhan nomor satu. Perhatikan itu ya. Sebelum menjadi jenderal dia sudah jadikan Tuhan nomor satu. Sebelum menjadi anak mantunya Raja Saul dia sudah menjadikan Tuhan nomor satu. Dan kalau dia sudah di atas, perhatikan, karena Tuhan nomor satu, maka Tuhan menjadi orientasi. Dia menjadi orang yang sangat arif ya. Sebagai konklusinya, perhatikan Bapak Ibu, ketika orang menjadikan Tuhan nomor satu, ketika dia nanti mendapatkan kekuasaan, maka orang itu akan bijaksana kalau dia jadikan Tuhan. Kalau dia jadikan Tuhan landasan daripada pengejarannya, ketika dia nanti kaya raya, dia akan menjadi orang yang murah hati dan berbagi. Ketika dia jadikan Tuhan pondasi atau landasan pengejarannya, dia terkenal, dia termasyhur, dia akan menjadi orang yang rendah hati dan merangkul sesama. Saya mau nanya, saudara ada di mana dalam pengejaran hidup? Ya, pasti saya percaya walaupun saudara Kristen, saudara pasti punya pengejaran cita-cita mengenai materi saudara, mengenai perusahaan saudara, mengenai bisnis saudara, apa saja. Pasti saudara punya cita-cita sekalipun saudara adalah orang percaya. Saya mau nanya, di mana posisi kita dalam pengejaran? Apakah Tuhan tetap menjadi pondasinya atau tidak? Kalau Tuhan tidak menjadi pondasinya, gampang saja Bapak Ibu. Tanya dirimu, kira-kira udah beralih belum pengejaranmu kepada yang kau ingini daripada Tuhan yang pertama kau ingini? Apakah sudah bergeser apa tidak? Ada seorang hamba Tuhan, ini saya ambil ilustrasi hamba Tuhan ya Bapak Ibu ya. Waktu pelayanan dia perintisan, dia banyak berdoa sama Tuhan. Dan singkat kata dalam jangka 15-20 tahun Tuhan berkati pelayanannya, sehingga dia diberkati Tuhan dengan gedung gereja, dengan jemaat yang mungkin seribuan gitu ya. Namun ketika dia sudah tiba pada top pelayanannya, apa yang terjadi? Dia coba masuk pada klub, ya mungkin klub seperti klub main golf bersama. Dia punya hobi-hobi tertentu. Dan singkat kata dia jadi suka main golf dengan teman-teman. Dia suka kumpul sama teman-teman di klubnya. Ya. Dan satu kali tanpa dia sadari, tiba-tiba pelayanannya mulai turun. Mulai turun dan yang tadi ribuan tinggal ratusan jemaat yang Tuhan percayakan di lain. Dan dia berdoa sama Tuhan dan dia minta Tuhan kasih tahu, singkapkan. Dan dalam doanya ini pengakuan pribadinya, Tuhan bilang gini, orientasimu sudah berubah. Kalau dulu orientasimu pelayanan, sekarang hobi, kata Tuhan. Orientasimu sudah berubah. Kalau dulu kau suka dekat sama saya, sekarang kau sudah lebih dekat kepada teman-teman klubmu, katanya. Kalaupun kau melayani, katanya, engkau cuma jadikan itu syarat saja. Setelah pelayanan kau, yang ada di otakmu itu adalah main golf. Yang ada di otakmu itu nanti habis pelayanan gereja, kumpul sama teman-teman. Bikin apa saja. Dan ketika Tuhan interupsi dia lewat evaluasi diri itu, dan Tuhan tegur dia, saya tidak lanjutkan kelanjutannya. Saudara tebak sendiri kemana akhir hidup daripada orang-orang ini. Bapak Ibu, siapa dan apa yang menjadi orientasi hidupmu? Coba analisa. Namun ketika orientasi pengejar hidupmu bukan Tuhan,
maka engkau akan bertemu dengan kesia-siaan. Cuma Tuhan yang menjadi orientasi kita, maka hidup kita menjadi bermakna. Yang kedua, bagaimana hidup bermakna? Jadikan orang lain menjadi orientasi pertolonganmu. Yang tadi jadikan Tuhan orientasi kehidupan rohani. Yang pertama, menjadikan orang lain menjadi orientasi pertolonganmu. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, dikatakan di situ, haruslah engkau memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dalam roh lemah lembut, ya. Pertama, bagaimana orientasi menolong orang, Bapak Ibu? Yang pertama, kalau engkau bertemu dengan orang yang salah, dikatakan, maka engkau punya tanggung jawab dan engkau punya tanggung jawab untuk menolong orang itu. Dan kalau kita menemukan kesalahan, ada sikap yang Tuhan tekankan dalam ayat ini. Pakai roh lemah lembut, ya. Mudah untuk tegur orang dengan kasar, dengan tegas, mudah. Apalagi pakai ayat firman Tuhan. Ini kata firman Tuhan, mudah. Tapi kalau dampaknya dari cara kita menegur orang itu jauh daripada Tuhan, orang itu nggak ke gereja, maka itu dibebankan pada diri kita. Ada kesalahan kita di dalamnya di situ. Dan kalau saudara melihat orang yang salah, engkau boleh tegur, boleh tegur. Ada cara yang baik. Alkitab katakan dengan cara lemah lembut. Karena apa? Orientasinya adalah menolong orang ini agar bertobat, agar berubah, agar meninggalkan yang jahat, dan dia balik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi orientasi menolong orang, kalau engkau menemukan orang yang salah, bimbing orang ini dengan lemah lembut. Yang kedua itu adalah berbagi. Berbagi pada yang kurang. Dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Satu kali engkau akan menuai apa yang kau tabur. Saya mau tekankan Bapak Ibu. Dalam berbuat baik, tolong jauhkan sikap hati untuk mendapatkan sesuatu. Kalau nanti Tuhan beri, itu urusan Tuhan. Tapi jangan ada motif, saya tolong orang biar orang tolong saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu sepertinya pertolongan transaksional. Diberi untuk mendapatkan. Bukan seperti itu orang Kristen. Ya saudara, kerjakan orientasi tolong orang. Bantu orang, support orang. Dan nanti kalau Tuhan balas, itu urusan Tuhan. Tapi Alkitab katakan, setiap apa yang kau perbuat pada orang lain, Tuhan gak akan tutup mata beri ganjaran. Tapi ingat, ketika engkau tolong orang, jangan jadikan ganjaran untuk pengejaranmu. Jadikanlah motifmu adalah khusus menolong orang ini, agar orang ini tertolong. Dalam menolong orang lain atau menjadikan orang lain orientasi pertolonganmu, ambil kesempatan yang baik ketika ada orang mengalami musibah yang besar. Karena apa? Itu kondisi satu kali. Jadi ketika engkau melihat ada orang susah dan memang kena musibah, dan mungkin cuma satu kali terjadi, ambil kesempatan itu untuk tolong orang itu, Bapak. Ambil kesempatan, dan mungkin kau tidak akan berjumpa dengan orang itu lagi. Jadi tidak selamanya musibah itu ditempatkan Tuhan di depan matamu. Itu cuma satu kali seumur hidup untuk kasus orang tertentu. Waktu saya ada di Aceh, Bapak Ibu ya, di Aceh itu ada seorang bapak, itu dia ngomong sama seniornya. Dan ketika ngomong sama seniornya, saya panggil dia, saya bilang, Bapak ada masalah apa? Dia bilang demikian, waktu tsunami datang, istri saya tenggelam, anak saya umur 2 tahun tenggelam, dan saya pisah, cuma saya hidup. Terus saya dengar ada mayat yang indikasinya seperti anak saya 3 jam dari sini, Pak. Jadi dia tidak tahu saya pendeta. Oh gitu, saya bilang, apa yang Bapak butuhkan? Dia bilang, saya butuh ongkos. Berapa? Saya bilang, ya paling 100.000, Pak. Ya waktu itu Bapak Ibu, kita ada banyak uang, banyak bantuan. Saya kasih dia kurang lebih 300.000. Dan dia katakan, terima kasih Pak. Saya harap saya berjumpa dengan jasad anak saya, itu saja puas. Bapak perhatikan, ketika hidupmu berjalan, jadikan melihat kesempatan orientasi engkau. Kenapa? Saya cuma satu kali jumpa orang, sampai sekarang saya nggak pernah jumpa. Dan kalaupun saya jumpa, saya mungkin nggak kenal. Tapi pada kasus itu saya tahu, dia perlu bantuan. Dan ketika saya bantu, dia pamit, dan saya tidak tahu juga endingnya bagaimana. Namun ingat, sebagai orang percaya, ketika kau jadikan dirimu orientasinya menolong orang lain, disitulah hidupmu menjadi bermakna. Ada banyak ciri-ciri manusia, Bapak Ibu. Ada orang yang hidup untuk diri sendiri, nggak peduli orang lain. Orang lain susah, orang lain nggak makan, orang lain dia nggak peduli. Ya. Namun cilakanya ada orang kayak gini, dia tidak peduli pada orang lain. Namun kalau dia sedang susah, dia pengen orang lain peduli. Ini orang cilaka ini. Yang kedua, ada ciri-ciri orang yang sukanya teror orang lain. Teror, ancam orang lain, takuti orang lain.
tekan orang lain. Yang ketiga dikatakan ada orang yang suka bikin susah. Ya. Yang keempat itu adalah ada orang yang berbuat baik, beri kekuatan lewat doa, beri topangan ketika orang lemah, bantu orang waktu sulit, bantu orang ketika kena musibah. Jadilah saudara punya hidup yang orientasinya menolong orang lain. Yang terakhir itu bicara mengenai diri sendiri. Yang pertama bicara spiritualitas kepada Tuhan, yang kedua kepada sama, yang ketiga adalah diri sendiri. Dikatakan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, evaluasi saja dirimu. Jadi sebagai orang percaya, kalau hidup mau bermakna Bapak Ibu, jangan pernah melihat diri dan bandingkan sama orang lain. Kalau mau lihat diri kita, lihatlah diri kita. Kalau mau lihat perilaku kita, lihatlah perilaku kita. Kalau saudara sudah berbuat baik, saudara sudah berbuat yang luar biasa, jangan pernah saudara publikasikan pada orang. Jangan. Biar hanya Tuhan yang tahu dengan perbuatanmu. Namun, itu juga, kalau saudara pernah berbuat salah, saudara pernah berbuat dosa, evaluasi cepat-cepat, dirubah cepat-cepat. Orang yang merubah hidupnya dari perbuatan salah, itu adalah orang baik. Yang ketiga, evaluasi diri adalah jangan saudara menyimpan keangkuhan, kesombongan. Dengan cara mungkin saudara nggak ngomong sama orang, tapi ketika saudara menjalani, saudara lihat orang lain. Dan ketika kau lihat orang lain, lalu kau katakan pada diri, mukanya saya lebih baik dari dia. Apalagi kalau kita bicara sama dia, saya lebih baik dari dia. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi orang yang bermakna adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Ya, evaluasi dirinya, evaluasi kerjanya, udah bagus belum? Sudah baik mungkin, semakin baik nggak? Dalam kelemahan, evaluasi kelemahannya. Udah ditinggalkan belum? Udah dibereskan belum? Dalam sikap hati, evaluasi. Ada keangkuhan nggak? Ada kesombongan nggak? Hanya dengan cara demikianlah, maka menurut kitab Efesus ini, kitab ini dikatakan, maka Anda menjadi orang-orang yang hidupnya bermakna. Jalani hidup bermakna Bapak Ibu dengan cara ambil waktu bersekutu pada Tuhan dan jadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan. Ya. Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Jalani hidup sebagai orang yang bermakna dengan cara apa? Miliki orientasi untuk menolong orang lain. Jalani hidup sebagai hidup bermakna, introspeksi diri. Semakin baik langkah ke depan, evaluasi yang salah-salah, dan cek hati, ada keangkuhan, kesombongan. Dengan cara demikian, saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Karena selama kita hidup, kita sudah menjalaninya dengan penuh arti dan penuh makna. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan pada hari ini karena Engkau luar biasa telah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami ingin menjalani hidup penuh dengan makna. Tuhan, dalam hidup kami senantiasa punya target, pencarian, pengejaran. Namun ajarlah kami Tuhan untuk menjadikan Tuhan landasan segala-galanya, fondasi segala-galanya, dasar dari segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya. Tidak salah kami punya target, punya sasaran, punya cita-cita. Namun ingatkan kami, Tuhan harus menjadi dasar dari segala-galanya. Agar nanti kalau kami ada pada posisi di atas, kami tidak otoriter. Kalau kami sudah berlimpah, kami tidak akan tamak. Kalau kami sudah terkenal, kami tidak akan sombong. Jadikan Tuhan menjadi segala-galanya agar kami menjadi orang yang baik. Tuhan, buat kami menjadi orang yang punya mata, perhatikan orang lain, tolong orang lain dalam kondisi mereka, dalam kekurangan mereka, dalam musibah mereka. Buat kami ulurkan tangan, hanya dengan cara demikian kami bisa bermakna. Jadikan kami orang yang senantiasa introspeksi diri atas sikap hati kami kalau ada kesombongan, keangkuhan karena sering bandingkan dengan orang lain, atas kesalahan, kelemahan kami yang kami belum bereskan dan kami harus bereskan, atas kinerja kami sudah semakin baik belum, dan jadikan kami semakin baik, dan jadikan kami orang-orang yang bermakna, yang dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh dunia, dirasakan orang banyak dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami syukur berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara, amin.